Saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah ya, dan itu hak prerogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi. Tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Selanjutnya itu adalah hak prerogatif Pak Presiden. Pak Menhub kita anggap tidak bisa melakukan apa-apa di tengah bencana, terutama pasca bencana yang terkait dengan wewenangnya. Soal desakan mundur, saya kira itu wajar dalam demokrasi kita. Keputusan mundur adalah hak prerogatif dari Presiden Prabowo, bukan keputusan opini publik harian. Pak Menteri di DPR hadir memaparkan data, langkah-langkah konkret ke depan, dan mengakui bahkan untuk bertanggung jawab secara gentle. Ini kan kami kira menunjukkan kualitas kepemimpinan yang terbuka dan jujur. Saya kira permintaan mundur itu juga serba tanggung gitu. Tanggungnya kenapa? Yang tidak ada sejarah di Indonesia ini pejabat negara mau mundur karena dianggap nggak becus. Nah, oleh karena itu sulit berharap para pejabat negara akan mundur, bahkan bukan karena kasus ini saja. Saja karena kasus yang lebih berat dari ini pun belum tentu ada orang yang mau mundur. Yang ada adalah pejabat-pejabat negara yang minta tambahan kewenangan, yang minta tambahan jabatan. Suasana rapat kerja Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Kehutanan, Menhut, Raja Juli Antoni memanas ketika desakan mundur menggema di ruang rapat. Desakan tersebut dilontarkan secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas bencana dahsyat banjir dan longsor di Sumatera yang telah merenggut ratusan nyawa. Adalah Rahmat Saleh, anggota Komisi 4 dari fraksi PKS, yang dengan tegas menyuarakan opsi pengunduran diri tersebut. Dalam rapat yang berlangsung di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rahmat menyoroti angka korban jiwa yang terus bertambah dan menyebut situasi ini sebagai bencana besar yang tak bisa dianggap enteng. Ia memaparkan data tragis yang menjadi dasar kritiknya terhadap penanganan bencana oleh pemerintah, khususnya kementerian terkait. Bapak Menteri yang saya hormati, satu nyawa sangat berharga. Sekarang hampir 765 meninggal per kemarin, 650 belum kita temukan. Ini bencana besar bukan main-main, tegas Rahmat. Untuk memperkuat argumennya, legislator PKS itu menarik perbandingan dengan kultur pertanggungjawaban pejabat publik di negara lain. Secara spesifik menunjuk Filipina. Ia menceritakan bagaimana para menteri di kabinet Presiden Ferdinand Marcos Jr. menunjukkan sikap kesatria dengan meletakkan jabatan ketika merasa gagal menangani bencana banjir di negara mereka. Sikap tersebut, menurut Rahmat, adalah contoh nyata dari tanggung jawab seorang pemimpin. Saya pernah baca tanggal kemarin, tanggal 18 November itu kabinetnya Pak Ferdinand Marcos di Filipina. Mereka itu banjir penyebabnya. Tapi gentleman dua menterinya mengundurkan diri karena merasa menganggap tidak mampu mengatasi itu, ujar Rahmat. Berkaca dari contoh konkret tersebut, Rahmat Saleh mendorong agar langkah serupa dipertimbangkan di Indonesia. Ia berpandangan bahwa mundur dari sebuah jabatan bukanlah aib atau kesalahan, melainkan sebuah tindakan mulia ketika seorang pejabat publik merasa tidak mampu mengatasi krisis kemanusiaan dan lingkungan yang begitu masif. Ia pun menyarankan agar langkah pengunduran diri dilihat sebagai bentuk tanggung jawab tertinggi seorang pemimpin kepada rakyat yang terdampak bencana. Jadi, bukan sesuatu yang salah juga kalau menteri tidak sanggup mengatasi ini. Mundur juga, itu adalah tugas yang mulia menurut saya, pungkasnya.